Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini yang penuh dengan keberkahan kita dapat diberikan kesehatan, kesempatan, dan keikhlasan hati untuk hadir di majelis yang mulia ini. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada para keluarganya dan para sahabatnya yang mulia, dan pada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, tema yang akan saya bahas adalah keutamaan menuntut ilmu. Sebab tanpa ilmu, ibadah tidak sempurna, akhlak tidak terarah, dan hidup tidak memiliki petunjuk. Dan sekalian, Allah telah menegaskan pentingnya ilmu dalam banyak tempat di dalam Al-Quran. Di antaranya pada potongan ayat surah At-Taubah ayat 122, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Falawla nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din, yang artinya, mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka. Ayat ini menjelaskan bahwa pentingnya orang-orang yang secara sungguh-sungguh mempelajari ilmu agama agar nanti dapat membimbing masyarakat. Ini menunjukkan bahwa ilmu agama adalah kebutuhan umat, bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan tambahan. Kemudian dalam potongan ayat surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah kembali menegaskan keutamaan ilmu dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, yang artinya, berdirilah kamu maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Maknanya, orang yang beriman dan berilmu akan mendapatkan kemuliaan, kedudukan, dan kehormatan. Mereka akan dihormati di dunia dan ditinggikan derajatnya di akhirat. Ilmu menjadi sebab naiknya martabat seorang hamba. Kembali lagi pada Al-Quran, Allah menegaskan kembali keutamaan ilmu pada potongan ayat surah Al-Jumu'ah ayat 9, ketika Allah bertanya, artinya, apakah sama orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak Allah? Hadirin yang berbahagia, tidak hanya dalam Al-Quran, Rasulullah SAW juga menekankan dalam banyak hadis pentingnya menuntut ilmu. Pada hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda, "Thalabul ilmi fardatu ala kulli muslimi wa muslimah." Yang artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis ini menjadi dasar bahwa menuntut ilmu itu wajib, tidak boleh ditinggalkan baik laki-laki maupun perempuan. Tanpa ilmu, seseorang tidak dapat beribadah dengan benar
Kemudian dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahilallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Artinya, barang siapa yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Di sini menunjukkan bahwa perjalanan kita menuju majelis, duduk kita, dan waktu yang kita korbankan, semuanya adalah ibadah yang mempermudah kita menuju surga. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Khairukum man ta'allima Qur'ana wa 'allimah." Artinya, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang terbaik adalah orang yang belajar Al-Quran dan menyebarkannya. Ilmu yang diajarkan akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, menuntut ilmu juga memiliki adabnya. Di antaranya ikhlas karena Allah, menghormati guru, merendahkan hati, dan yang paling terpenting adalah mengamalkan ilmu tersebut. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah, tidak manfaat bagi sendiri dan orang lain. Semoga kita termasuk hamba Allah yang cinta ilmu, cinta majelis ilmu, dan senantiasa diberi taufik untuk mengajarkan apa yang kita ketahui. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.